Yang saya hormati Adinda Pak Kades, Pak Pengulu, Pak Gadus, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berbahagia pada pagi hari ini, Ananda Satriawan dan Suryani yang baru saja kita saksikan jalannya pengucapan ijab dan kabul sebagai pertanda bahwa yang diharamkan oleh Allah sekarang sudah halal. Jadi tiang niki dia tiang jadi ustadz kan, apalagi tuan guru kira gitu. Jadi tinggi gati Pak Kades sekian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada dua macam kada. Ada yang kita kenal dengan kada mubrom, ada yang kita kenal dengan kada mu'allaq. Kada mubrom niki adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, seperti ajal. Yang kedua jodoh, ketika rezeki. Yang keempat untung baik, untung jahat. Kemudian yang kedua ada yang kita kenal dengan kada mu'allaq. Kada mu'allaq ini adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah. Contoh, kalau kita sakit kemudian kita berobat maka kita menjadi sehat. Kalau kita tidak mampu membaca, kalau kita belajar maka kita menjadi orang yang pintar. Ada perjalanan yang jauh, kalau kita ketempuh dengan jalan kaki maka jauh dia. Tetapi supaya dekat perjalanan kita, maka kita naik kendaraan agar kita segera sampai ke tempat itu. Itu juga contoh salah satu kada mu'allaq. Karena itu jamaah sekalian, apa yang kita saksikan pada pagi hari ini kaitannya dengan pernikahan anak kita Satriawan dan Suryani, ini masuk di dalam ketentuan kada mubrom, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian pada sisi yang lain ada hal-hal yang harus kita segerakan. Ajaran agama kita memberikan penekanan kepada kita termasuk orang tua. Ada hal-hal yang harus kita segerakan. Yang harus kita segerakan itu satu, menguburkan jenazah. Yang kedua, membayar hutang jika kita mampu. Yang ketiga, segera menikahkan anak-anak kita. Ini pandangan agama tentang segera menikahkan anak-anak juga sesuatu yang memang diperintahkan oleh agama kita. Kalau dulu jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah tidak ada namanya catatan tentang pernikahan. Hari ini si A menikah dengan si B, apabila dia sudah akil balik, sudah mampu, maka menikah dia. Yang perempuan ditandai dia dengan haid, maka dia dianggap sudah balik. Yang kedua laki-laki ditandai dia dengan balik apabila dia bermimpi kemudian keluar sperma, maka dia balik namanya. Nah, ukuran dalam pandangan agama, kapan anak-anak kita melaksanakan ibadah yang pahalanya tidak lagi untuk orang tuanya setelah anak-anak itu balik. Sebelum anak-anak itu balik, maka seluruh ibadah anak-anak itu kembali menjadi kebaikan untuk orang tuanya. Tetapi setelah dia balik, maka semua pahala yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, maka seluruhnya kembali kepada dia dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, kapan percatatan pernikahan ini diperlukan? Maka ulama mengatakan, maka ini masuk dalam kategori maslahah mursalah. Untuk kemaslahatan umat, biar tercatat dengan jelas, oh ini bapaknya karena pernikahannya pada tahun sekian, perceraiannya pada tanggal sekian pada tahun sekian. Oh ini sekian kali dia menikah, istri pertama ini dia anaknya ini, kemudian istri kedua anaknya ini, istri ketiga anaknya ini. Apa manfaatnya masalah mursalah itu? Mungkin ada warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan supaya warisan itu turun kepada anak-anak yang berhak untuk mendapatkan warisan itu. Nah karena itu jamaah sekalian, ada kadang-kadang yang tidak bisa kita hindari kaitannya dengan perjodohan. Melenteng kita anaknya ke era wah dibelian sedikit wah dimulang, era wah harap pegayan di wah mau jadi DPR, wah jadi camat, tonokan dimulang. Nah karena masih dapat cukup dimulang gitulah. Tetapi panggilan takdir Allah itu
yang tercatat ketika dia masih dalam kandungan ibunya, bahwa perjalananmu akan kamu temukan seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah, karena itu berbenturan dengan hukum negara yang disebut dengan maslahat mursyalah, tetapi tidak apa-apa. Sekarang banyak cara pemerintah untuk menerangkan bahwa pernikahan ini memang sah dalam pandangan agama dan sah juga dalam pandangan negara. Nah, karena itu kepada kedua anak-anak saya, Satriawan kemudian Suryani, maka berbahagialah kalian berdua, karena baru saja orang tua dari mempelai perempuan ini, Rentenku Pak Kadus, mundur menyerahkan tanggung jawabnya. Karena itu pernikahan itu dikatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Yang pertama, ada wali yang menikahkan. Yang kedua, ada 2 orang saksi. Yang ketiga, ada mahar. Yang keempat, ada keikhlasan perempuan untuk dinikahkan. Yang kelima, ada ijab kabul yang tidak boleh terputus. Karena itu orang-orang tua kita, begitu pengucapan ijab dan kabul itu tidak boleh terputus dia. Karena memang pada ketentuannya seperti itu dalam syariat. Contoh misalnya, niku nikah di Satriawandi, dan anakku nih serta mas kawinnya Rp5.000. Hari 15 menit apa yang jawab, maka tidak mubarok dia. Yang dikatakan oleh para ulama itu, ucapan ijab dan kabul itu tidak boleh terputus. Dalam pandangan ulama, sesungguhnya yang paling benar-benar jual beli itu nikah ini namanya jual beli itu. Karena ada pengucapan ijab dan kabul, saya serahkan dengan mas kawin sekian dan saya terima dengan mas kawin sekian oleh mempelai laki-laki. Mas kawin itu sama dengan harga yang ditentukan oleh mempelai perempuan. Nah, kalau anak gadis yang menikah, maka maharnya ditentukan oleh orang tuanya. Tetapi kalau janda yang menikah, maka dia sendiri menentukan maharnya. Lagu kita kan terselewah kadang-kadang kan, sintan tuang mahar anu kah kesepakatan kita tolong kata selewah itu ngaji yang anak tekan gitu. Kabira mas kan sedek anak harus berangkat sholat wah. Nah, mas kawin itu adalah sesuatu yang memiliki kemanfaatan. Nah, kemudian yang kelima, yang namanya ijab dan kabul itu diucapkan oleh 2 orang laki-laki. Siapa 2 orang laki-laki itu? Adalah wali dan mempelai laki-laki. Karena yang melakukan pertukaran ini, jual beli ini adalah orang tua dan mempelai laki-laki. Makanya dalam pandangan ulama, ini pernikahan itulah sebetulnya yang termasuk jual beli itu, kira-kira gitulah. Karena ada pengucapan, ku serahkan anakku, ku nikahkan dia dengan kamu dengan mahar sekian. Jadi mahar itu ya sama dengan nilai yang ditentukan kira-kira yang dipersepakati kira-kira gitu. Nah, yang lebih dari itu jamaah sekalian, pengalaman kita. Lamun terbaca koran karena ina mangku selaku saya melihat studi kasus ke Jawa Barat. Di Jawa Barat angka perceraian tertinggi disebabkan karena perselingkuhan. Lamun sore si Nina selingkuh, si mama selingkuh. Lamun sore si mama selingkuh, si Nina selingkuh. Ternyata angka perceraian di Jawa Barat itu disebabkan karena perselingkuhan. Yang kedua di Jawa Timur. Angka perceraian di Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia disebabkan karena ekonomi. Si mama kurang pemeta, si Nina melakukan usaha. Si mama akibat Malaysia 20 bulan, si Nina melakukan usaha kembali dan segala macamnya. Karena itu harus kita hargai yang namanya nikah ini adalah sunnatullah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukannya maka dia bagian daripada umatku kata Rasulullah. Tetapi barang siapa yang tidak melakukannya, dia sudah mampu, sudah balik dan sudah punya pilihan perempuan, tetapi tidak melakukannya, maka dia belum sempurna menjadi umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tingginya sakral di dalam pernikahan itu namaku pada selapung yang tidak boleh kita main-mainkan. Di luar rukun nikah yang saya sebutkan tadi itu, maka para ulama menambahkan persyaratan itu dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Kita bersaksi dulu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, dan kita bersaksi dulu bahwa Muhammad itu adalah Nabi kita, baru nikah itu bisa berjalan. Kalau tidak ada persaksian kita kepada Allah, kemudian tidak ada pengakuan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW,
maka pernikahan dalam pandangan Islam itu tidak sah. Nah karena itu Sita dua ini terutama pihak anak Satriawan, kemudian Suryani, jangan coba-coba mainkan pernikahan itu. Saya pernah menghadiri pernikahan, sekaligus diundang jadi nasihat perkawinan. Saya tanya mempelai laki-laki ini, di kira-kira beli angan di untuk sawandin ini, beli gati pak. Kira-kira apa risiko musuh dimulang dia edan tuh pak. Mau sampai selalu menjodoh dia ku edan pak. Sini nang ketuanin ku mesti beli angan beli pak. Mulan dia takdirku, mulan dia jodohku kan. 2 bulan berikutnya saya bertemu dengan mempelai perempuan laki-laki itu. Tangannya sarak deh lego. Oh sarak tuh pak. Kampai budi sarak, jaga aku mulang, jaga aku punya apa soalnya. Begitu rendah kita menghargai sebuah pernikahan itu, yang dikatakan oleh Rasulullah, abghadul halal indallahi thalaq. Halal memang talak itu, tetapi sangat besar, sangat tinggi nilai kutukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya kah ukur dari aku aran kurombo gede bagus sarak ya. Ukuran dari aku tidak lupa gitu. Lagu lamun tengah tuan lebat di tebani terinjak. Bahaya lah tengah tuan terinjak. Ini lalu baru pengatuan sorok membat di pengatuan. Tetapi agama juga mengatur, tidak segampang itu kita menambah istri 1, 2, 3, 4. Ada persyaratan-persyaratan syar'i yang ditentukan oleh Islam. Kapan kita boleh menikah 1, kapan kita boleh menikah 2. Menikah 1 saja ditentukan syaratnya oleh Allah. Apalagi kita menambah istri. Apalagi kita akan mentalak istri kita. Pernyatakannya jamaah sekalian, begitu keras, begitu berat cobaan pernikahan kita atau cobaan rumah tangga kita. Semakin maju teknologi, semakin keras, semakin berat cobaan pernikahan kita, rumah tangga kita. Yang mengganggu kita melalui SMS banyak. Aku mana kalau mesti betul luwi gangguanku mesti. Lagu insya Allah kalau membolombo, wah jari wah kira betul lah. Rupanya sebut tangan dah jari wah betul kan. Tetapi di luar yang kita tentukan tadi itu ada panggilan nurani kita. Manakala memang dulu Allah menentukan bahwa jodoh kita tidak hanya 1 tapi 2, 3, maka selebihnya ada tujuan-tujuan yang disembunyikan oleh Allah, tetapi tetap konteksnya tidak boleh kita permainkan pernikahan itu. Lamun kita khusus kondisi Satriawan. Kira-kira menurut Ebe namaku pada selaku Be beratan pegawai tonina di mama kira-kira konombok nih kira-kira beratan pegawai Nina. Namun mama Nina begitu dia bangun pertama menyapu dulu. Saya nolong kelai empo cangtang ngopi. Saya nolong mengelak empo. Saya nolong menatap empo. Saya nolong bar lalu meliuh empo. Saya nolong mengelak nempat empo. Saya nolong biar uswang empo. Kita mama apa pegayan teh bangun mengelak menyuling pegayan.